Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi tentunya bersama saya di channel Nana Supriyatna. Dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini tentunya saya akan kembali sedikit membahas tentang 10 kesalahan fatal saat wawancara kerja dan cara menghindarinya. Banyak sekali dari teman-teman yang banyak DM di Instagram saya, bahkan ada yang WA pribadi ke saya tentang apa sih bang tips dari wawancara atau interview kerja. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan teman-teman yang tidak teman-teman ketahui dan tidak teman-teman rasakan. Tentunya teman-teman harus butuh persiapan yang bagus dan butuh persiapan di jauh-jauh hari untuk teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari si pewawancara atau dari HRD. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan ngasih sedikit tips untuk teman-teman 10 kesalahan fatal saat wawancara atau interview kerja dan cara menghindarinya. Pernahkah Anda diundang wawancara pekerjaan impian? Atau apakah ini pertama kalinya Anda akan menghindari undangan wawancara? Wawancara kerja menjadi salah satu tahap yang mesti Anda hadapi sebelum mendapatkan pekerjaan. Tahapan ini tidak mudah dilalui. Barangkali Anda merasa cemas sebelum memasuki ruangan wawancara, atau Anda merasa khawatir sejak beberapa hari sebelumnya. Terlepas dari itu, banyak orang melakukan kesalahan fatal dalam wawancara kerja. Bahkan kesalahan tersebut terjadi tanpa disadari oleh mereka. Nah, jadi teman-teman barangkali ada merasa cemas sebelum teman-teman mengikuti wawancara tersebut. Nah, di sini saya akan sedikit kasih tips untuk teman-teman agar tidak khawatir atau tidak salah dalam menjawab wawancara atau interview kerjanya. Apa aja kesalahan saat wawancara kerja? Bagaimana Anda menghindarinya? Kesalahan tersebut jawabannya dapat Anda ketahui pada video ini. Oke. Yang pertama, tidak memperlihatkan ketertarikan teman-teman. Jadi perusahaan mana sih yang mengundang Anda wawancara atau interview ingin calon karyawannya berminat untuk bekerja dengan mereka? Jika Anda tidak tertarik dengan perusahaan yang mengundang kalian wawancara, tentu mereka juga tidak akan tertarik pada kalian teman-teman. Jadi Anda perlu menunjukkan bahwa kalian berminat dan kalian tertarik untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Ketertarikan bisa kalian lihatkan dengan melakukan beberapa tindakan seperti ini. Datang tepat waktu saat kalian akan mengikuti tes interview atau wawancara. Berpakaian yang tepat, atau bisa juga kalian berpakaian yang rapih yang biasanya sesuai dengan kriteria si pewawancara, atau biasanya kalian wawancara itu dengan pakaian yang baik, yang sopan, yang menurut perusahaan itu masuk di kriteria. Mematikan ponsel selama wawancara. Nah, untuk mematikan ponsel wawancara teman-teman sangatlah penting untuk kita agar tidak terjadi suara bising pada saat kita sedang wawancara. Jadi itu 3 faktor penyebab kalian tidak lolosnya di sesi wawancara atau interview. Jadi alangkah baiknya kalian mengikuti prosedur. Nah, kalian juga bisa mengajukan pertanyaan terkait perusahaan atau pekerjaan kalian nantinya yang tidak dijelaskan dalam situs perusahaan. Mengajukan pertanyaan seperti ini menunjukkan kalian memiliki minat untuk bekerja di perusahaan tersebut dan telah mencari berbagai informasi yang diperlukan. Jadi sekiranya kalian ingin melakukan pekerjaan atau ingin melamar di suatu perusahaan, usahakan kalian mencari terlebih dahulu berbagai informasi yang kalian butuhkan di perusahaan tersebut. Jadi intinya tips dari saya, lakukanlah mencari berbagai informasi mengenai perusahaan agar kalian nantinya tidak salah untuk menjawab sedetail-detailnya untuk ditanyakan tentang perusahaan. Yang tips dari yang kedua adalah tidak melakukan persiapan.
Nah, kesalahan di sini tidak melakukan persiapan. Lakukan persiapan sebelum kalian datang menghindari wawancara, teman-teman. Jadi, lakukan persiapan sebelum kalian datang menghadiri wawancara. Latihan tentunya akan membantu Anda tampil lebih baik selama interview atau wawancara. Hal ini mungkin terlihat sepele, namun tidak sedikit yang melakukan ini dan menjadi kesalahan saat wawancara kerja. Pertama, ketahui deskripsi pekerjaan yang Anda lamar dan kesesuaian pekerjaan tersebut dengan Anda. Bisa menulis daftar yang berisi kesesuaian Anda dengan pekerjaan tersebut. Nah, daftar kesesuaian tersebut akan membantu kalian untuk mengingat dan menjelaskan dengan lebih mudah, teman-teman. Jadi, usahakan tulis pengalaman serta prestasi yang paling, dan setiap kalian mengikuti proses tersebut jadi masuk di daftar lamaran tersebut atau di daftar lamaran pekerjaan kalian. Yang kedua, persiapkan jawaban untuk pertanyaan sesi wawancara, teman-teman. Pertanyaan seperti mengapa Anda ingin bekerja di sini atau apa yang Anda ketahui tentang kami menjadi pertanyaan yang paling umum, teman-teman, atau yang sering diajukan oleh HRD atau si pewawancara. Buatlah 10 atau 15 pertanyaan yang mungkin diajukan wawancara. Pastikan bahwa Anda bisa menjawab dengan tepat. Yang ketiga, kenali perusahaan yang mengundang Anda. Wawancara, ketahui mengenai ini, bisnisnya, bisa mereka lokal, anak perusahaan yang mereka miliki, produk yang dihasilkan atau layanan mereka. Nah, di samping ketiga hal tersebut, Anda juga perlu memperhatikan transportasi dan jalan yang akan Anda tempuh. Jadi, misalkan jika kalian akan datang ke sesi wawancara dengan jarak yang cukup jauh, memerlukan waktu 2 jam, alangkah baiknya kalian lebih awal atau lebih pagi datang agar tidak terlambat. Karena itu juga sangat penting nilai bagi kalian pada saat nanti kalian akan mengikuti wawancara. Jadi, salah perhitungan Anda bisa terlambat, dan terlambat adalah kesalahan besar saat wawancara kerja atau interview kerja. Jadi hindari hal tersebut sebaik mungkin, teman-teman. Oke, lanjut yang ketiga, tidak ada bos yang ingin mempekerjakan orang yang mudah marah. Jadi jika kalian orang yang sosok pemarah, yang sering menonjolkan sesi amarahnya, alangkah baiknya kalian tidak menonjolkan, teman-teman. Jadi seseorang yang pemarah juga lebih mungkin menyalahgunakan peralatan kantor. Orang sifat seperti ini juga tidak bisa membuat lingkungan yang bahagia atau menyenangkan. Mungkin kemarahan bisa tidak tertahankan, Anda bisa mendapatkan emosi negatif ini setelah melalui perjalanan yang buruk ke tempat wawancara atau tempat interview. Mungkin kalian bertengkar dengan seseorang sebelumnya, misalkan, ya kan. Nah, pastikan bahwa Anda telah memenangkan diri, menghapus kemarahan sebelum memasuki ruangan wawancara. Alangkah baiknya kalian masih kesal, paling tidak hilangkan kemarahan Anda sementara waktu. Jadi, tips dari saya, hilangkan jika Anda merasa kesal, paling tidak hilangkan kemarahan Anda sementara waktu. Ambil napas dalam-dalam sebelum memasuki ruangan. Jangan lupa berdoa, bismillah, pasang senyum yang tulus di wajah kalian. Kembangkan kepercayaan diri serta berpikirlah positif. Yang keempat, terlalu banyak membagi informasi, teman-teman. Terlalu banyak membagi informasi yang kurang penting hanya membuat kalian nampak tidak pintar. Hindari menceritakan kebohongan. Tidak perlu juga memberikan jawaban panjang yang membosankan. Berilah jawaban secukupnya atau the point. Jadi tutup poin aja. Jika pewawancara membutuhkan penjelasan lebih detail, mereka akan bertanya lebih jauh. Jadi cukup jawab simple, padat, tapi pasti, ya gitu ya, teman-teman ya. Selama menjawab pertanyaan, berfokuslah pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman Anda. Hindari mengatakan bahwa Anda tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan di bidang tertentu. Bukan berarti Anda harus berbohong, namun Anda juga bisa menceritakan pengalaman yang paling sesuai dengan bidang kalian atau sesuai dengan kriteria kalian, teman-teman. Nah, untuk pembahasan yang kelima adalah bahasa tubuh negatif. Tunjukkan minat entusiasme kalian untuk bekerja di perusahaan. Jika kalian tidak pernah tersenyum dan melakukan kontak mata, kalian bisa dinilai tidak menarik, teman-teman. Selalu pemalu ataupun aneh, bisa disebut aneh gitu ya. Jadi kalian tidak perlu berubah menjadi ekspor jika memang itu bukan ahli kalian. Jika kalian
secara alami sangat introvert atau lakukan beberapa hal untuk tampil menarik di depan calon atasan. Anda bisa tersenyum, menciptakan kontak mata, atau berjabat tangan dengan orang yang kalian temui. Tunjukkan bahwa kalian senang bertemu dengan orang-orang tersebut. Anda juga perlu memperhatikan kecepatan kalian berbicara. Jangan berbicara terlalu cepat hingga pewawancara tidak bisa mengikuti yang kalian katakan. Ingat teman-teman, berbicaralah dengan santai, rileks agar HRD atau si pewawancara kalian itu dapat memahami apa arti dari sebuah yang kalian jawab atau yang kalian ceritakan. Nah, kalian juga bisa mengingat keberhasilan kalian atau kejadian yang membuat kalian senang untuk menciptakan ketenangan dan pikiran yang positif. Perasaan cemas saat akan mewawancara kerja menjadi hal yang wajar teman-teman. Bisa mengatasi ini dengan menarik nafas yang dalam sebelum memasuki ruang wawancara. Yang keenam, tidak memiliki pertanyaan yang bagus atau tepat. Jadi, wawancara kerja bukan komunikasi secara satu arah. Kalian juga bisa mengajukan pertanyaan kepada pewawancara jika menghidupkan suasana. Kesalahan saat wawancara kerja yang sering terjadi berikutnya berhubungan dengan pengajuan pertanyaan. Jika Anda tidak mengajukan pertanyaan sama sekali kepada pewawancara, mungkin saja kalian bisa terlihat kurang menarik. Menjadi penting mempengaruhi peluang kalian untuk berhasil. Mengajukan pertanyaan di waktu yang salah teman-teman memiliki dampak yang sama buruk seperti kalian mengajukan pertanyaan sama sekali atau kalian tidak mengajukan pertanyaan sama sekali. Jangan hanya mengajukan pertanyaan mengenai apa yang akan kalian dapatkan teman-teman. Jika Anda hanya menanyakan tentang gaji, promosi, atau tunjangan, kalian bisa diterima. Pertanyaan seperti ini menunjukkan kalian hanya tertarik pada keuntungan pribadi. Jadi jangan sampai kalian menanyakan tentang hal yang sepele, itu membuat fatal. Jadinya kalian tidak diterima di perusahaan tersebut. Alangkah baiknya kalian juga bisa mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan deskripsi pekerjaan yang kalian lamar. Nah, yang ketujuh, menampilkan perilaku tidak pantas. Terlalu banyak bercanda bisa menjadi kesalahan saat wawancara kerja. Ingatlah teman-teman, wawancara kerja adalah momen saat kalian harus tampil serius. Kalian bisa tampil menghibur jika kalian melamar untuk posisi komedian. Hindari bermain mata dengan siapapun di lokasi kalian. Wawancara kalian juga perlu memperhatikan penampilan kalian. Jangan gunakan pakaian yang tidak pantas digunakan teman-teman. Pakaian yang baik untuk wawancara kerja, tampillah secara formal dan rapi sehingga kalian nampak profesional. Jagalah kesopanan kalian saat berada di lokasi wawancara. Hindari mengunyah permen, karet, atau makan saat wawancara. Tunjukkan bahwa Anda adalah kandidat yang baik. Jadi kesalahan sepele itu bisa menjadi kesalahan yang besar teman-teman. Saya ingatkan lagi, kesalahan dari mulai kalian bermain mata dengan sosok seorang yang ada di suatu perusahaan, seperti kalian ingin menghilangkan grogi, kalian makan permen dan lain sebagainya, itu tidaklah sangat baik teman-teman untuk kalian ingin melakukan sesi wawancara. Nah oke, yang ke-8, tidak menanyakan tahapan selanjutnya. Kesalahan saat wawancara kerja selanjutnya adalah tidak mengumpulkan informasi teman-teman tentang tahapan seleksi berikutnya. Ketahui juga siapa orang yang tepat Anda hubungi untuk mengetahui hasil wawancara teman-teman. Informasi ini penting kalian miliki untuk bisa mempersiapkan tahapan seleksi berikutnya. Anda juga bisa menanyakan jangka waktu yang perlu sebelum pengumuman kelulusan. Beberapa perusahaan tidak memberi informasi apakah kalian lolos atau tidaknya. Artinya jika kalian tidak dihubungi dalam jangka waktu tertentu atau misalkan selama-lamanya 1 minggu, dipastikan mungkin kalian tidak lolos. Tapi tetap kalian berpikir positif aja ya teman-teman. Barangkali mungkin sedang disortil atau sedang dievaluasi. Hindari juga untuk menanyakan tahapan selanjutnya jika memang telah dijelaskan di awal seleksi atau tertera di website perusahaan. Jadi utamakan dan janganlah kalian menanyakan tahapan selanjutnya atau kalian lolos tidaknya. Jadi ikuti alur proses yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
Yang kesembilan, tidak menyadari bahwa wawancara adalah proses yang saling menawarkan. Tidak menyadari bahwa wawancara adalah proses saling menawarkan. Yang sembilan ini ya teman-teman, bukan hanya kalian yang perlu tampil baik dan menarik. Wawancara kerja adalah proses saingan teman-teman dan saling menawarkan yang baik, dan tentunya kalian mengajukan diri untuk menjadi bagian perusahaan. Perusahaan juga menawarkan pekerjaan yang baik serta lingkungan kerja yang mendukung untuk kalian nantinya. Nah, orang-orang seringkali hanya berfokus pada diri mereka, merasanya mereka yang perlu melakukan promosi saat menghindari wawancara kerja. Padahal kalian perlu mengenali tipikal orang organisasi tersebut yang akan menjadi rekan-rekan kerja kalian nantinya di satu perusahaan. Kalian juga harus memutuskan apakah kalian akan senang bekerja di sana selama 1 tahun. Ketahui ekspresi orang yang bekerja di perusahaan tersebut, apakah mereka nampak bosan atau sibuk. Ketahui juga teman-teman, tempat kerja tersebut bisa menjadi tempat yang menyenangkan atau tidak untuk nanti kalian kerjakan sebagian besar dari diri kalian. Amati lingkungan kerja di perusahaan tersebut. Selama Anda berada di lokasi, Anda bisa mengamati interaksi dari tiap orang teman-teman, fasilitas yang mereka miliki dan sebagainya. Jika kalian sudah masuk di perusahaan yang kalian lamar, tentunya kalian harus mengamati perusahaan tersebut selama Anda berada di lokasi. Jika kalian mengamati interaksi dari setiap orang, fasilitas yang memiliki, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir, yang 10, tidak menindaklanjuti teman-teman. Wawancara kerja menjadi peristiwa yang membuat kalian tertekan. Kalian harus tampil sangat baik untuk bisa diterima di perusahaan dan siap bekerja. Wawancara kerja juga menciptakan kecemasan tertentu teman-teman. Akibatnya banyak dari orang-orang yang merasa sangat lega begitu wawancara selesai. Mereka keluar begitu saja dari ruangan wawancara untuk menunggu tawaran pekerjaan. Ini menjadi salah satu kesalahan saat wawancara kerja. Anda perlu melakukan tindakan lanjut wawancara tersebut teman-teman. Ucapkan terima kasih pada pewawancara atau seorang HRD. Jadi ucapkan terima kasih pada pewawancara atau HRD yang menginterview kalian teman-teman. Jadi kerja bisa memberi kesan yang baik pada mereka. Pesan dari saya, setiap orang bisa melakukan kesalahan teman-teman. Bahkan jika kalian telah melakukan persiapan semaksimal mungkin, Anda bisa memiliki peluang melalui kesalahan. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Kalian sudah memiliki peluang, ya kan? Tapi kalian malah melakukan kesalahan. Bedanya jika kalian memiliki persiapan yang baik, kalian bisa menghindari kesalahan saat wawancara. Jadi kerja dan menampilkan diri dengan lebih baik tentunya dari diri kalian teman-teman. Jadi bedanya jika Anda memiliki persiapan yang baik, tentu akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi jika kalian bisa menghindari kesalahan saat wawancara kerja dan menampilkan diri dengan lebih baik dan menarik. Jadi itulah teman-teman 10 kesalahan fatal saat interview kerja. Pastikan kalian tahu semua dari isi perusahaan dan apa dari yang ingin perusahaan ingin berikan kepada kalian, atau apa yang bisa kalian kasih untuk perusahaan. Jadi itulah teman-teman 10 kesalahan fatal saat wawancara kerja dan cara menghindarinya. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tanyakan tombol loncengnya jika kalian suka, dan bantu share ke sosial media kalian. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini cukup sekian dari saya. Kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye bye.